Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, kita awali dengan bacaan doa surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas termasuk ujian di kuliah matematika keuangan ini dengan baik. Dan apa yang kita niatkan di awal, semoga kuliah ini bisa mendapatkan kita ilmu sehingga bisa menggunakan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan tugas akhir kita. Al-hadiniyahu ala kulli mutisyafa al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah materi baru yang merupakan inti dari matematika keuangan. Referensi sudah saya berikan di awal di e-learning. Ini kita masuk ke materi daripada derivatif keuangan, yaitu sebuah produk turunan dalam financial manufacturing atau istilahnya perekonomian makro ya. Kita bergerak di bidang makro bukan mikro. Kalau mikro di matematika ekonomi, jual beli itu matematika ekonomi ya. Tapi kalau perbankan, saham itu makro karena yang dijual abstrak. Bidangnya bukan real tapi abstrak. Saham itu pasar tapi abstrak, barangnya nggak ada. Barang yang dijual tidak ada, cuman adanya ya sebatas surat tertulis. Jadi barangnya misalkan satu saham, manufacturernya ada, cuman yang dijual bukan manufacturing produknya, tapi yang dijual adalah surat berharganya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dua produk, dua derivatif. Yang pertama stok. Stok itu saham. Yang kedua option. Option itu dalam bahasa Indonesia memang opsi. Tapi di sini adalah opsi itu merupakan sebuah jaminan atau asuransi untuk harga saham. Nah, kita mungkin mengenal produk asuransi di perbankan, tapi itu asuransi yang secara real, mikro, artinya asuransi pendidikan, kesehatan, asuransi jiwa, itu mikro, yang mungkin akan kita pelajari di kuliah yang akan datang, matematika aktuaria atau asuransi itu ya. Di asuransi option ini itu adalah jaminan untuk pasar saham. Baik jaminan kepada pembeli maupun penjual saham itu sendiri. Jadi kalau misalkan asuransi secara mikro itu dijual ya kepada nasabah, yang notabene nasabah itu bukan sebuah badan usaha perbankan atau keuangan, bukan, tapi umum. Tetapi beda dengan opsi yang merupakan asuransi si saham ini. Baik pembeli maupun penjual saham itu sendiri bisa membeli bahkan menjual option ini. Nah, itu anehnya. Nasabah itu bisa menjual bahkan membeli opsi itu sendiri. Jadi bisa dijual belikan. Nah, kalau asuransi di mikro seperti asuransi jiwa, itu nasabah kan hanya bisa membeli, nggak bisa menjual lagi, nggak bisa dialihkan, nggak bisa. Produk asuransi yang dia beli nggak bisa dialihkan ke orang lain, nggak bisa. Tapi untuk yang ini bisa, untuk yang opsi yang kita bahas ini bisa. Jadi di sini kita buka pemahaman definisi kita bahwa opsi yang akan kita pahami di sini bisa dijual belikan, meskipun kita bukan sebagai badan usaha keuangan. Termasuk saham di sini. Saham juga bisa kita jual belikan. Jadi nasabah dalam arti di sini adalah masyarakat umum bisa menjual belikan saham.
Artinya saham itu bisa dialihkan ke orang lain, dalam arti di sini menjual. Juga bisa membeli. Nah, itu berarti di sini kita di dalam pasar saham itu bingung mana sih penjual, mana sih pembeli, itu nggak jelas. Semua yang di pasar saham kalau Anda perhatikan semuanya pegang laptop, HP, dan sebagainya, gadget. Produk yang dijual nggak kelihatan. Beda dengan pasar yang ada di tradisional. Kalau tradisional kan jelas ya, yang jual jelas itu yang jual, barangnya kelihatan. Yang beli juga jelas, yang beli pasti yang kelewar-kelewir ke sana kemari. Nah, tapi yang di pasar saham, ya sama saham tuh nggak ada yang ke sana kemari, semuanya duduk diam di belakang meja, memperhatikan di layar monitor mereka masing-masing. Itulah pasar saham. Yang mungkin sama bisa melihat di media massa ya. Sekarang akan kita pelajari apa dan bagaimana sih perhitungan stock pricing dalam arti penentuan harga saham itu sendiri. Saat ini di masa pandemi banyak sekali ya jual beli online ya, termasuk saham. Nah, sekarang yang lagi up to date, lagi naik daun itu saham syariah ya. Saham syariah sekarang sudah banyak diminati, investasi saham syariah. Jadi kita investasi perbankan, tabungan itu, deposito dan sebagainya sudah mulai terbius oleh investasi saham. Nah, sekarang udah ada saham syariah. Nah, Anda mungkin akan tahu di media massa banyak, di Facebook juga banyak di-share saham syariah itu ternyata mungkin lebih profitable daripada investasi yang mungkin selama ini dikenal. Karena saham itu kita itu masuk investasi yang pasif. Kita tinggal menunggu harga untuk dijual belikan gitu saja. Nggak perlu menjual barang tentunya. Beda sekali dengan menginvestasi modal di perbankan yang hanya menunggu kenaikan atau bahkan mungkin konstan antara kenaikan bunga untuk mendapatkan nilai return itu sendiri. Tapi kalau yang harga saham yang sekarang ini lagi tren itu kita menjual kapanpun sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita perhatikan harganya naik bisa kita jual. Nah, itulah keuntungan yang kita peroleh adalah dari selisihnya tentunya. Jadi bukan berdasarkan bunga. Oke, sebelum ke perhitungan, kita perhatikan dulu tentang definisi ya. Harga saham pada dasarnya itu bebas kenyataannya, akan selalu berubah naik atau turun dengan perubahan waktu jelas. Harga saham di pasar saham itu kalau kita perhatikan itu perubahannya sangat fluktuatif, bukan sekedar sangat dinamis. Enggak, dinamis itu kan cuma berubah. Kalau harga-harga real di pasar tradisional di ekonomi itu memang berubahnya dinamis ya. Sekarang, besok, bulan depan itu bisa berubah dan berubahnya bisa naik turun. Tetapi kalau di harga saham, pasar saham terutama yang Anda perhatikan di mungkin di media massa, layar monitor itu bergerak terus, bukan setiap hari, bahkan setiap detik. Itulah perubahannya. Jadi perubahannya tidak sekedar dinamis, tapi fluktuatif. Fluktuatif itu perubahan yang secara stokastik. Nah, ini istilah stokastik ini di matematika keuangan harus kita pahami dan mungkin selalu kita pakai konsep stokastik itu. Oleh karena itu nanti kalau dipasarkan kuliah proses stokastik, Anda harus ikut. Karena kita harus menentukan mempelajari apa dan bagaimana proses stokastik itu, terutama di matematika keuangan. Karena kalau yang kita pelajari di mikro, perubahan barang komoditas secara real, misalkan harga beras, harga manufaktur, dan sebagainya, itu trennya bisa kita pelajari. Karena perubahannya dinamis, tidak fluktuatif seperti harga saham. Artinya apa? Kita bisa membuat regresi dari harga sebuah produk, dia akan tren naik kapan. Nah, itu bisa kita regresikan, bisa kita pelajari, dan bisa kita ramalkan bahkan untuk tahun yang akan datang itu berapa sih kira-kira harga sebuah produk. Nah, itu namanya data statistik atau deterministik. Artinya berbeda sekali dengan stokastik. Kalau deterministik itu kan artinya bisa ditentukan, bisa diperkirakan.
berdasarkan ilmu statistik. Kita ambil historinya, kita regresikan, kita cerminkan, kita ramalkan dengan datang. Itulah deterministik yang dipelajari di statistik. Berbeda dengan statistik adalah stokastik. Nah, di sini stokastik mungkin kata asing ya bagi kalian semuanya, karena mungkin belum dapat ilmu itu, karena kuliahnya juga belum dipasarkan, barangkali semester depan. Itu proses stokastik. Proses stokastik itu perubahannya tidak sama dengan deterministik. Perubahannya itu sangat fluktuatif. Nah, proses-proses stokastik itulah yang berlaku di jual beli harga saham ini, termasuk opsinya atau option. Jadi fluktuatif, tidak bisa ditentukan. Jadi harga saham itu untuk membuat regresinya begitu susah. Regresinya begitu susah, tidak semudah regresi pada data yang statistik. Karena mungkin dikembangkan regresi harga saham itu dikembangkan di financial mathematics ya, terutama di time series, tetapi time series itu yang ditentukan di sini bukan pada harganya, tetapi pada volatilitasnya. Nanti sampean akan berkecimpung dengan data harga saham pada skripsi sampean kan, terutama di regresi rate. Regresi rate itu menentukan nilai returnnya. Jadi bukan harga sahamnya, tapi nilai returnnya, bahkan mungkin juga fluktuasinya dari volatilitasnya. Nah, itu nanti mungkin akan berkecimpung di situ di tugas akhir sampean. Terutama bisa dibandingkan dengan time series. Kalau regresi rate bukan time series ya, regresi rate itu miliknya ekonometri. Kalau time series ya kuliah sendiri time series. Nah, kalau dipasarkan silahkan ikut time series. Barangkali semester sekarang ya time series ya, atau mungkin semester depan. Nah, terserah Anda mau memprogramnya atau sekedar ikut aja atau belajar otodidak, silahkan kalau memang tertarik pada pemodelan menggunakan time series. Oke, saya lanjutkan. Kemungkinan dua arah perubahan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam model binomial. Jadi yang namanya berubah karena ini adalah dua dimensi. Berubah harga itu kalau nggak naik ya turun. Kan itu aja ya, cuma kalau nggak naik ya turun. Apa ada yang tetap? Nah, tidak ada yang tetap di sini. Kenapa? Harganya selalu berubah, setiap detik itu berubah. Setiap detik berubah. Meskipun sekecil apapun, dia tidak akan tetap, dia berubah. Sekecil apapun perubahannya, ya tetap aja berubah, naik atau turun. Jadi kita tidak menggunakan dengan harga yang tetap, harganya naik atau turun. Anda mungkin bisa perhatikan dan buktikan sendiri secara online ya, bisa diakses. Harga-harga saham online itu sudah banyak ya di financial ya. Di websitenya financial atau di websitenya apapun tentang harga saham di dunia itu pasti itu tidak ada yang harga tetap. Memang harga yang di online itu yang ditampilkan cuman harian, harga pembukaan, harga penutupan, harga rata-rata harian. Kalau setiap detik itu bisa diikuti setiap hari secara live, perubahan setiap detik. Tapi nggak mungkin setiap detik itu terrekam ya. Laporan itu hanya pada awal dan penutupan pada hari kerja. Nah, di sini lagi-lagi hari kerja. Hari Senin sampai Jumat. Nah, hari Sabtu Minggu libur. Jadi para saham tutup kayak kantor aja. Kalau pasar kan enggak ya. Sabtu Minggu tetap buka malah rame. Nah, itu bedanya sekali. Jadi dua kategori ini yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam model binomial. Lanjut, sekarang misalkan harga saham pada saat T0 yaitu saham saat sekarang ya, saat ini, saat awal, saat pembuatan option. Nah, saat pembuatan option itu option itu kan sebuah asuransi jaminan untuk
melindungi harga saham. Siapa yang punya yang berhak mengeksekusi? Tentunya si pembeli ya, si pembeli opsi. Dalam hak asuransi jiwa misalkan itu berarti nasabah. Nasabah bisa mengklaim kalau pada waktunya tentang asuransi yang ia jaminkan. Oke, kita sudah mulai dengan simbol-simbol. Saat T0, harga sahamnya disimbolkan S0 yang singkatan dari stock price. S0 pada waktu T sama dengan T besar. Pada waktu T sama dengan T besar itu ya bisa setahun, bisa sebulan, bisa seminggu. Yang penting T itu satu periode, T besar ya. Kalau T kecil itu kan variabel ya. T besar itu nilai dari variabel, bisa setahun. Yang penting satuan waktu. Pada saat T sama dengan T besar itu akan naik dengan peluang P. Nah, kita juga menggunakan teori peluang di sini. Naik dengan peluang P. Naiknya berubah menjadi berapa? Menjadi SU. SU itu S adalah singkatan dari stock price, harga saham. U adalah singkatan dari up, naik. Jadi faktor kenaikannya U. Atau sebaliknya turun dengan peluang sisanya 1 min P menjadi SD. Harga saham S dikalikan faktor turun D. Di sini bukan faktor diskon ya, juga bukan faktor bunga. Kita tinggalkan konsep matematika ekonomi di sini. Karena U itu faktor naik, D faktor turun. Dalam harga saham, secara realitas tidak dipengaruhi oleh bunga. Nah, namun nanti ada akan pelajari untuk sebagai pembelajaran, sebagai pelajar biasanya menggunakan faktor bunga dulu. Karena secara realitas harga saham naik turun itu bukan karena faktor bunga, tapi banyak faktor ekonomi diantaranya dari faktor stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Jadi bukan karena faktor bunga. Next, kita gambarkan visualnya dalam 2 dimensi. Yang horizontal ini adalah waktu, yang vertikal itu harga saham. Waktu simbolnya variabel T. Nah, pada perubahan waktu adalah di sini TI plus 1 bernilai T plus delta T. Delta itu kan selisihnya ini, periode ini namanya delta T. Harga saham pada saat TI adalah T, ini dikatakan sebagai T0 ya, atau T sama dengan 0. Harga saham di sini harga saham awal. Nah, pada saat satu periode bisa naik, bisa turun. Naik dengan peluang P, nilainya menjadi SU atau US terserah, karena ini perkalian US atau S kali U sama aja. Atau bahkan turun dengan peluang sisanya menjadi SD. Paham ya? Ini gambaran model binomial. Nah, sekarang kita perluas. Itu satu periode sebagai gambaran awal. Nah, kalau beberapa periode, nah seperti ini perluasan generalnya. S menjadi SU atau SD. Nah, dari SU ini bisa naik lagi. Jadi SU kuadrat naik lagi dan seterusnya. Begitu juga dengan SU bisa turun menjadi SU kali D. Dan bisa naik, turun, dan seterusnya. Ini gambaran generalisasi dari model binomial. Ini model binomial. Skema fluktuasinya. Ini semuanya adalah nilai-nilai yang mungkin terjadi. Nilai-nilai yang mungkin terjadi pada satu periode. Tentunya kalau sudah naik ya naik ya, nggak mungkin naik dan turun, pasti salah satu. Oke. Sekarang bagaimana secara general stock pricing penentuan harga saham secara umum? Dari skema perubahan harga saham tadi, dimisalkan harga saham pada saat T0 adalah S. Nilainya S. Dan harga saham pada saat
T sama dengan 1 adalah S10 kalau turun dan S11 kalau naik. Nah, di sini disimbolkan kalau ini S10, kalau ini S11. Ini kan satu periode. S10, S11. Kemudian ini di periode kedua menjadi S2. Semuanya S2. Kalau ini menjadi S21. Naik. S2. Oh, di sini S21. Ini mulai bawah S0 ya. S20, S21, S22. Nah, di sini S22. Nah, begitu seterusnya penyimbolannya. Mulai dari S0, S0 bisa ditulis sebagai S00 boleh kalau 2 indeks. S10, S11, dan seterusnya sampai N. Jelas terdapat N plus 1 kemungkinan. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada 1, 2, 3. 3 periode kan di sini. 1, 2, 3. 3 periode. Di 3 periode ini ada 4 kemungkinan harga saham di posisi ini. Berarti pada T sama dengan 3 ada 4 kemungkinan. Berarti secara umum pada saat N ada N plus 1 kemungkinan, ya toh. Nah, bagaimana ini semuanya bisa kita rumus formula secara umum? Kan ini bisa naik, bisa turun. Akhirnya kita akan membuat sebuah pola yang membuat satu rumus semuanya berlaku. Tapi dengan syarat kita buat indeks tadi S10, S11, dan seterusnya. Nah, ditemukanlah sebuah simbol rumus secara umum yaitu SNX sebagai indeks posisi. Dia bernilai S kali U pangkat X kali D pangkat N min X. X-nya mulai dari 0 sampai N. X itu di sini mulai dari 0 sampai, nah ini kalau ini sampai 3. Bisa Saman buktikan bahwa rumus ini bisa diterapkan untuk menentukan nilai-nilai harga saham di posisi manapun. Jadi misalkan kita melihat posisi S2, S23 misalnya. Kalau S23 nggak ada ya, paling besar S22 kalau S22. S22 berarti di sini 2, SU pangkat 2, D pangkat 2 min 2. Berarti SU pangkat 2 kali D pangkat 0 kan 1. Jadi SU pangkat 2. Jadi S22 adalah SU pangkat 2. Apa betul? Nah ini S22 SU pangkat 2. Begitu seterusnya untuk nilai indeks berapapun Anda bisa menulis semua yang ada di sini. Bahkan dengan N berapapun. Dengan rumus 1 ini saja. Oke. Nah sekarang kita perhatikan di sini. Misal kita ngambil posisi di sini. Kita ngambil posisi di sini. Ini kalau Anda cermati, dia berada di posisi S berapa? Indeksnya. S32. 32. Ya. Iya, Pak. 32. Karena dia posisinya ketiga. Paling bawah ini 0 ya. 30, 31, 32, paling tinggi 33. Jadi 32. Maka dengan menggunakan rumus adalah SU pangkat 3 pangkat 3. SU pangkat X ya, X-nya 2 ya. X2 kali D pangkat N min X, N-nya 3, berarti 3 min 2.
Berarti 1. Berarti benar SU pangkat 2 kali D. Ya toh? Jadi benar, ini adalah SU pangkat 2 kali D. Nah, sekarang kita perhatikan sesuai dengan konsep peluang. Untuk berada di sini, kita dari awal di sini. Maka jalur yang dia peroleh adalah ini, kemudian harus ke bawah, berarti arahnya ke sini. Atau bisa saja dari sini, kita pakai warna lain. Nah, dari S ini ke SU naik terus ke bawah. Atau model lain dari bawah ke atas naik lagi. Apa ada lagi model selain 3 ini? Tentu nggak ada. Karena dari bawah ini sudah nggak bisa ke atas. Ini hanya bisa di sini. Berarti ada 3 kemungkinan kita berada di posisi ini. Kita berada di posisi ini ada 3 jalur. Jalur yang pertama, misalkan yang merah, dia peluangnya berapa? Kita hitung, naik P, naik lagi P, kemudian turun 1 min P. 1 min P kita pakai Q aja ya. Maka peluang yang merah adalah P pangkat 2 kali Q. Sekarang posisi yang biru. Posisi yang biru naik P, turun Q, naik lagi P. Posisi yang biru hasilnya sama PQ kali P. Sekarang yang hijau. Yang hijau turun dulu Q, baru naik lagi. Meskipun urutannya berbeda, tetapi nilainya sama. Q/P kuadrat, semua sama kan? Urutannya berbeda tapi nilainya sama, berarti tetap sama. Dia posisinya di sini, peluangnya. Kalau begitu berapa kemungkinan di sini? Kalau Anda perhatikan, misalkan kita mau menentukan posisi yang di atas sendiri yaitu S33, lebih mungkin mana dengan yang S32? Lebih mungkin mana terjadi? Lebih mungkin terjadi di S32. S32. Kenapa, Mas? Kenapa lebih mungkin terjadi di S32? Padahal posisinya di sini periode ketiga ini semuanya ada 4 kemungkinan. Tapi yang paling banyak mungkin di antara 2 ini adalah S32. Kenapa? Karena ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Artinya apa kalau ada 3 jalur? Kalau ini jalur pink, ini PPP. Jadi P pangkat 3. Apakah nilai P pangkat 3 itu lebih tinggi daripada yang ini? P kuadrat Q? Kan untuk menentukan mana yang lebih tinggi kemungkinan, itu kan harus dari nilai peluangnya kan? Nah, sekarang saya tanya, dari posisi yang paling atas yang pink itu, katanya kemungkinan terjadinya lebih rendah daripada yang biru. Alasannya apa? Kalau Anda mengatakan alasan 3 jalur, itu enggak sesuai dengan konsep kuliah teori peluang. Karena teori peluang menyatakan kalau kemungkinannya peluangnya makin tinggi, maka kemungkinannya akan terjadi tinggi. Jadi kita harus pakai konsep nilai dari peluang. Nah, apakah nilai peluang di posisi biru itu lebih tinggi? Buktinya mana kalau gitu?
Ada yang komentar? Saya mau apa ya? Tidak setuju dengan komentarnya Apa? anak-anak tadi, Pak. Berarti Mbak Nabila lebih setuju dengan yang posisi atas, Yang S33, ya. yang alasannya apa Mbak? Karena dilihat dari peluangnya, Ya, kan kalau misalnya peluangnya yang S32 itu terdapat peluang gagalnya 1 kali, Pak. peluang Nggih, gagalnya 1 1 kali. kali. Nggih. Ya, Yang namanya satu yang minute bawah itu tadi. maksudnya, yang biru itu ada peluang Ya, gagal 1 kali. ya. Yang Yang ini kan, atas, Pak. yang atas tidak ada peluang gagal. Ya, Ya, itu alasannya kalau Mbak Nabila kalau ya. berdasarkan Oke, yang lain silakan dikomentari mungkin jawaban sendiri. Terus kenapa tidak sependapat dengan komentarnya atau pendapat Mbak Nabila? Silakan. Mbak Ijema dulu. Saya masih ragu, Pak. Ragu. Jadi gini, Pak, kalau kalau saya lebih ke SU2, SU kuadrat D, yang S32. Kenapa? Karena apa? Walaupun yang S33 itu dia memiliki peluang berhasilnya 3 kali, kan naik apa? Grafiknya naik 3 kali, Pak, Ya. dalam 3 periode. Tapi di S32 itu dia itu memiliki 3 kemungkinan untuk bisa berada di SUS32 gitu, Pak. Memiliki 3 kemungkinan yang namanya. Iya, maksudnya ini loh, Kalau memiliki 3 Pak, kan kemungkinan ada jalur, 3 gitu ya. jalan. 3 kemungkinan jalan atau Ya, jalur. Tapi yang kita ya, bandingkan kan nilai peluangnya, Mbak. Dalam konsep teori peluang bukan jalurnya, tapi nilai peluang yang menentukan. Ya meskipun sampean jalur cepat, jalur patas, jalur tol atau jalur bawah, yang penting nilainya, cepetan mana. Ya kan begitu ya misalkan. Saman mau jalur tol dengan jalur bawah, cepetan mana ya tergantung cepatan. Saman naik yang atas naik tol misalkan sama naik sepeda motor kalau sepeda mobil ya, kalau tol nggak boleh motor, mobil tapi mobil apa yang mungkin kalau berendah daripada yang bawah nggak masuk tol tapi pakai mobil yang sangat cepat. Nah itu kan berarti kan bukan karena jalurnya tapi karena kecepatannya yang dilihat, lebih cepatnya, lebih dipilih mungkin ya. Nah, di sini dalam konsep teori peluang, bukan jalur atau jalan atau cara, tapi nilai peluang lah yang akan menentukan kemungkinan terjadinya untuk dipilih. Nah, kemarin waktu kita kuliah matematika ekonomi kan begitu, menentukan mana yang dipilih itu kan berarti nilai present value-nya yang lebih tinggi apa rendah tergantung dari apa jenis dari investasinya. Jadi present value-nya. Nah, sekarang dari nilai peluangnya yang kita bandingkan. Bagaimana dengan nilai peluang yang atas dibandingkan yang bawah dalam arti S33 dengan S32? Bagaimana nilai peluangnya? Pasti berbeda. Nah, bedanya mana yang lebih tinggi? Itu yang kita pilih. Itu alasan yang benar. Nah, katanya Mbak Nabila itu memilih yang atas ya karena tidak ada peluang gagalnya. Kalau yang bawah kan ada peluang gagalnya sekali. Berarti menurut Mbak Nabila nilai peluangnya pasti lebih tinggi sehingga lebih mungkin terjadi. Karena nggak ada gagalnya katanya gitu. Apa begitu ya Mbak Nabila ya? Bagaimana? Dikomentari. Kalau Mbak Ijema memilih yang bawah, jangan alasan jalur, tapi nilai peluangnya bagaimana kalau memang Anda tetap milih nomor 2, S32? saya berpindah aliran. Pindah aliran. Kenapa ya cuma?
Saya pindah yang ke S33, Pak. Kenapa? Sama dengan Ya, manusia. karena di situ Nggak pernah peluang gagal, peluang untuk berhasilnya itu lebih besar. lebih besar daripada S32 daripada S32. Dari mana sampai bisa mengatakan peluang berhasil? Kok peluang berhasil ya kata-katanya? Peluang Peluang jadinya, peluang apa, Pak? peluang kemungkinan terjadi. Ya, itu dari stock price up-nya, Pak. Jadi Dari kan dari stock price up-nya. Harga saham naiknya mulai dari periode ke-0 sampai periode ketiga, dia itu di S33 itu terus naik gitu, Pak. terus naik. Jadi nggak pernah Iya. turun. Iya. Ya. Oke. Karena nggak pernah turun, jadi kemungkinan terjadinya dia lebih tinggi daripada yang pernah mengalami turun, gitu ya. Bagaimana yang lain? Saya setuju dengan Mas Rosa, Pak. Setuju dengan Mas Mas Roset? Ya, Roset, ya, Mas Roset. bukan berarti karena sama-sama laki-laki toh. Bukan. Kenapa, Karena Mas kan Hendra? peluangnya kan ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kalau di Kemungkinan tuh kemungkinan apa? S33 kan ini Ada kemungkinan terjadi. Tiga berarti kali ada kemungkinan terjadi. kemungkinan terjadi itu cuma dua, terjadi apa tidak. Oh Dua iya, iya. saja. Kalau binomial itu cuma ada dua kemungkinan. Percobaannya, ya. Pak. Jangan mengatakan Apa lebih ya? banyak kemungkinan. Nah ini Maksudnya kita gimana? Ada 3 jalur seperti Mbak Jema tadi. iya, tapi itu salah kan, Pak? Harus peluangnya yang harus lebih besar. Tapi kalau misalkan kalau jalurnya lebih banyak, semakin besar peluangnya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Diulangi lagi, kalau semakin banyak Banyak jalurnya, jalan menuju itunya, kemungkinan terjadinya semakin besar. jadi kalau jalannya makin banyak, kemungkinan terjadinya makin besar. Ya, Buktinya Pak. apa, Mas? Secara matematika, secara matematis lah. Buktinya mana? Peluangnya mungkin itu, Pak, dikalikan kan, Pak? Yang mana dikalikan? Ini tiga-tiganya dikalikan. Nah, belum tahu. Iya, Mas. Dikalikan gini. Belum yakin, Pak, belum yakin. Mas, ingat teori peluang loh, Mas. Peluang Iya, kalau ya. dikalikan itu makin kecil, bukan makin banyak. Iya, Pak, iya. Iya, Pak. Ingat peluangnya, bukan makin besar, kalau dikalikan makin kecil. Buktikan aja, setengah ya. Sama sepertiga, aman kalikan makin gede atau makin kecil. Kalau dikalikan. Iya, Pak. Makin kecil. Jadi bagaimana alasannya, Mas Hendra? Mungkin masih sama seperti Roset, Pak. Mas Roset. Mas Rosid tadi alasannya apa? Jalur. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur, sehingga mengakibatkan apa kalau banyak jalur yang bisa ditempuh? Apakah nilai peluangnya makin tinggi? Kan tadi sama mengatakan kemungkinan terjadinya makin tinggi. Dalam arti peluangnya lebih tinggi. Buktikan kalau peluangnya lebih tinggi. Itu buktinya mana? Itu yang saya inginkan. Kan kalau dikalikan makin kecil, Mas. Yang lain bagaimana, Mbak Unggila, Mbak Jihan? Gimana? Mbak Jihan? Mau komentar? Nggak sampean?
Beda. Sekarang saya beri gambaran dulu pada yang awal aja dulu. Awal itu maksudnya saya beri gambaran untuk yang satu periode ini dulu. Ini kan terlalu jauh ya. Antara SU dengan SD, biar sedikit dulu. Mana yang mungkin terjadi? SU apa SD? Kalau Mbak Jihan mengatakan apa? Mana yang mungkin terjadi? Harga saham naik apa turun? Dua-duanya masih mungkin terjadi, soalnya nilai peluangnya 1/2, 1/2, Pak. Dari mana Anda bisa mengetahui peluangnya setengah? Karena kan ini dari terdapat ada yang naik sama turun, itu berarti kan ada nilai P dan nilai Q-nya. Saya misalkan nilai P-nya itu 1 kali peluang dan Q-nya juga 1 kali peluang, berarti kan P itu ya peluang. Maksudnya gimana, Mbak? P itu sendiri peluang naik, ini peluang turun. Kok 1 kali peluang, 1 kali peluang apa? Peluang naik. Peluang naiknya ada sekali dan peluang turunnya ada sekali. Berarti kan dari total itu ada 2 peluang, yaitu peluang naik sama peluang turun. Terus mungkin terjadinya lebih mungkin mana? SU apa SD? Sama mengatakan dua-duanya mungkin terjadi. Kalau bilang mungkin terjadi, semuanya ya pasti mungkin terjadi. Itu namanya aja peluang. Semuanya pasti punya kemungkinan untuk terjadi, ya kan? Mana ada teori konsep peluang yang ada di situ tidak mungkin terjadi? Artinya peluangnya 0. Ada enggak? Enggak ada. Kalau punya peluang sekecil apapun, tetap ada kemungkinan terjadi. Iya toh? Nah, kalau seperti itu, berarti nggak perlu ditanyakan, semuanya mungkin terjadi. Yang saya tanyakan adalah mana yang lebih, ya kan, di antara dua itu. Lebih mungkin berarti ya. Lebih mungkin terjadi antara naik dengan turun itu. Semuanya mungkin terjadi, ya kan? Tapi mana yang lebih pasti di antara dua itu ada perbedaan. Nah, Mbak Jihan mengatakan dua-duanya mungkin terjadi, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena apa? Peluangnya setengah. Dari mana Mbak mengatakan setengah? Saya misalkan, katanya begitu ya Mbak Jihan ya. Dimisalkan setengah. Kalau nggak setengah gimana Mbak? Ya di luar kasus jadinya. Itu kan sama misalkan setengah peluangnya. Kalau nggak setengah, ya di luar kasus. Itu kan sama misalkan setengah. Lah kalau peluang nggak setengah, peluangnya 1/3 misalnya, peluang naik, berarti peluang turunnya 2/3. Maka mana yang lebih terjadi? Maka sama bisa menentukan karena ada nilainya. Iya toh? Itu misalkan. Jadi tergantung dari nilai P dan Q. Iya toh? Jelas P dan Q itu sebuah peluang yang berada pada interval 0 dan 1. Tapi nilai Q dan B itu secara umum lebih tinggi mana? Lebih tinggi? P. Lebih tinggi naik apa turun? Naik, Pak. Kenapa naik Mbak Nabila? Karena P, Pak. Hah? Karena kan kalau misalnya naik kan P, kalau misalnya turun kan 1 min P. Ya. Kenapa Ya. P lebih tinggi dari Q?
Karena dilihat dari P-nya tadi itu, Pak. Memang betul, P itu sama dengan 1 min Q, atau sebaliknya Q sama dengan 1 min P. Tapi apakah P lebih tinggi dari Q? Alasannya apa kalau Anda mengatakan P lebih tinggi dari Q? Yang lain? Mas Roset, ada pendapat? Mbak Cima? Belum. Gini aja wes. Ini kuliah itu merupakan binomial juga ya. Kejadian antara lulus atau tidak. Ingat, peluang bukan setengah-setengah. Kan mungkin terjadi lulus juga tidak lulus, berarti setengah-setengah Pak. Bukan. Cuma ada 2 kejadian, bukan berarti peluangnya setengah-setengah. Ingat ya. Antara lulus dengan tidak, memang benar. Cuma ada 2, bukan berarti peluangnya setengah-setengah. Belum tentu. Anda lulus, belum tentu peluangnya setengah. Tidak lulus berarti kan sisanya. Nah, bagaimana bisa mengetahui karakter peluang? Tentu dari histori. Kakak kelas sampean dulu kuliahnya bagaimana? Banyak yang lulus apa tidak? Banyak yang lulus atau banyak yang tidak? Banyak yang lulus. Banyak yang lulus, berarti peluang lulusnya lebih tinggi kan daripada tidak? Iya. Kalau peluangnya lulus lebih tinggi daripada yang tidak lulus, artinya P lebih tinggi dari Q. Kalau P itu lulus, ya kan? Tapi di sini konsep ini P bukan berarti lulus ya, P itu berarti naik. Nah, apakah secara histori, data-data sejarah yang lama, harga saham, itu kemungkinan naiknya lebih tinggi daripada turun? Ya apa tidak? Iya, Pak. Apa Mbak Nabila mengatakan dia? Karena kalau turunnya lebih baik daripada tingginya, berarti perusahaannya bangkrut, Pak. Oke. Ya, cukup satu komentar aja. Memang betul secara ekonomi, kalau harga apapun ya, termasuk harga saham, harga komoditas apapun di ekonomi, dalam sejarahnya banyak turunnya, ya nggak perlu diteruskan itu jual beli barang tersebut. Ya nggak turun terus ditinggalkan akhirnya. Jadi tren sejarahnya pasti lebih banyak naiknya. Dibandingkan dengan tahun lalu, pasti sekarang lebih tinggi daripada tahun lalu. Artinya apa? Kemungkinan harga naik itu lebih tinggi daripada harga turun. Berarti itu kita bisa disimpulkan berdasarkan dari historical data dan realitas. Jadi peluangnya kan jelas bukan setengah-setengah ya Mbak Jihan. Nggak setengah-setengah. Jadi memisalkan boleh, tapi jangan asal. Nah, itu kan maksudnya. Memisalkan sesuai dengan realitas, harga saham, komoditas apapun, nilai peluang naik itu pasti lebih tinggi daripada turun. Kalau peluangnya naik itu rendah, nggak laku produk kita. Ditinggalkan oleh pasar. Turun terus ngapain? Dijual rugi. Oke, berarti kalau kita perhatikan di sini nilai Q lebih rendah daripada P. Sekarang posisi S33 ini peluangnya P pangkat 3. S32 peluangnya berapa sih kalau saya boleh tahu? S32 peluangnya berapa? Berapa? Mas Hendra? Berapa? Mbak Unjila? Mbak Unjila?
Gimana? Nggak denger? Belum, Pak. Hah? Bentar. Tuh, emang disuruh ngitung kan nggak ngitung kok disuruh nunggu bentar. Kan nggak ngitung. Peluang SU kuadrat 2 itu yang mana maksudnya atau berapa? Kalau tadi kan ini peluangnya untuk yang SU pangkat 3. Sekarang SU kuadrat D ini peluangnya yang mana? Ini kan ada 3 jalur kata Mas Hendra. Tiga-tiganya. Bagaimana dengan peluangnya Mbak Unjila? Peluangnya Kan Mas Hendra tadi bilang peluangnya dikalikan. Ternyata salah karena kalau dikalikan makin kecil Mbak. Nah Mbak Unjila? berarti dijumlahkan, Pak. Gak ada peluangnya lagi. Ulangi, nggak dengar. Itu Pak, dijumlah. Siapa kan? Dijumlahkan, Pak. Kan, ditambahkan, Jumlah. ditambah, Oh iya, tambahkan, ditambahkan. tambahkan. Anda menjamin kalau ditambahkan makin besar? Juga, Pak. Hah? Kemungkinan besarnya makin besar. Dan jamin kalau ditambahkan dia nilainya makin besar. Misal setengah ditambah sepertiga makin besar. Ya. Ya Mbak. Iya, lebih Ya. besar dari Berapa? kita Setengah ditambah dikalikan. sepertiga. Iya. Lebih besar ya? Makin besar ya? Nah, Makin besar. daripada diberikan. Ya peluangnya makin besar. Kalau tadi setengah dikali sepertiga itu 1/6. Kalau setengah ditambah sepertiga berapa sih? Tentu ya. Tiga, satu, 5/6 apa? 5/6 apa, Pak? 5/6. Jadi makin besar. Iya. Lima per 6. Kira-kira Mbak, ditambahkan ini, dia masih kurang dari 1 atau bisa lebih dari 1 Mbak? Menurut konsep teori peluang, ingat, kalau peluangnya lebih dari 1, maka salah. Masih kurang. Gimana Mbak Unjila? Masih kurang dari 1? Masih kurang dari, ya, masih kurang dari 1. Kalau dia masih kurang dari 1, maka sesuai dengan teori peluang. Tapi kalau sampai lebih dari 1, maka gagal, salah. Salah yang mana? Dijumlahkan ini salah. Kalau tadi Mas Rosid dikalikan itu makin kecil. Padahal katanya makin banyak jalan menuju Roma, makin mudah kan? Makin mudah didatangi. Jadi harus makin besar peluangnya. Tapi meskipun makin besar, jangan sampai melebihi dari 1. Berarti di sini memang masih tetap kurang dari 1. Kalau nggak percaya, Anda bisa perhitungan sendiri, ya. Dihitung sendiri, misalkan aja angkanya berapa terserah. Kalau dikalikan masing-masing, kemudian kita tambahkan, hasilnya pasti masih kurang dari 1.
Kenapa kok masih kurang 1? Yang sama dengan 1 itu yang mana? Di mana posisi yang sama dengan 1 kalau dijumlahkan? Ini posisinya sama dengan 1. Pertama kali. Ditambah S1. I. Ini juga begitu. Semuanya kalau ditambahkan sama dengan 1. Ini juga begitu. Yang terakhir kalau semua ditambahkan peluangnya sama dengan 1. Tetapi kalau ini sendiri, ya pasti kurang dari 1. Kenapa? Kalau ditambahkan semua baru sama dengan 1. Tapi kalau dia sendiri ini masih jauh dari 1. Kurang dari 1. Berarti semua peluangnya ini ditambahkan ya. Artinya kalau disederhanakan kan ketemu 3P kuadrat Q. Ya toh? Apakah 3P kuadrat Q itu lebih besar daripada P pangkat 3? Jawabannya adalah kalau Mbak Nabila tadi karena nggak ada yang gagal, maka P pangkat 3 lebih tinggi. Apakah sekarang berubah pikiran Mbak Nabila? Saya tetap Pak, tetap Tetap. P pangkat 3 lebih tinggi. 3 lebih tinggi, lebih besar daripada 3P kuadrat Q. Meskipun dia punya 3. Dia ada 3 kali nih. Kenapa? Karena 3-3-nya suka, ya 3-3-nya aja sekalian gunakan. Karena 3 jalur kan, 3-3-nya menuju ke sini. Ya 3-3-nya semua dirangkap. Gimana ini? Apakah lebih besar P pangkat 3 atau 3P pangkat 2Q? Gimana Mbak Ijema? Apakah masih tetap berpendirian sama dengan Mbak Nabila tadi? Ya Pak, tetap. Tetap. Waduh, perempuan itu masih tetap di teguhnya. Kalau Mas Roset tadi kan pilih SU pangkat 2D ya, lebih besar. Apalagi sekarang udah dapat 3-3-nya diangkut, pasti lebih besar gitu ya Mas Roset ya. Oke deh, sekarang diperhatikan. Q itu adalah nilai peluang turun ya. Peluang turun bukan berarti gagal loh ya. Naik turun itu nggak ada hubungannya dengan sukses gagal ya. Naik turun kan ini binomial. Anda seperti misalkan binomial itu yang keluar merah atau putih. Merah atau putih itu nggak ada peduli, dia merah sukses, yang putih gagal, atau sebaliknya nggak ada hubungannya sukses gagal dengan binomial itu ya. Jadi binomial itu penting 2 kategori, tidak harus gagal dan sukses. Bukan berarti yang turun itu gagal sehingga nilai peluangnya lebih rendah. Ya bukan berarti dia di sini nggak punya Q, dia peluangnya lebih tinggi. Tapi karena di sini 3 kali, inilah yang menyebabkan dia nilainya peluangnya lebih tinggi daripada yang atas. Karena tadi sudah dibilang, kita sudah buktikan ada 3 jalur untuk menuju ke sini. Sedangkan ini hanya 1 jalur. Anda bisa membuktikan secara eksperimen fisika barangkali ya. Kalau ada 3 jalur pipa dengan 1 jalur diisi air semuanya, yang lebih cepat penuh siapa? Yang lebih cepat penuh kan ada 3 pipa. Ya toh, lebih cepat penuh 3 pipa daripada 1 pipa. Jadi dia punya peluang lebih tingginya di sini. Itu juga dengan posisi yang ada di sini. Dia punya berapa jalur ini? 3. juga. Kalau kita tahu 3 ini peluangnya apakah sama dengan ini 3P kuadrat Q? Beda. 3. Berapa? 3 apa? 3P Q kuadrat.
3PQ kuadrat. Sekarang yang ini ada satu jalur satu-satunya, yaitu di sini aja. Peluangnya Q pangkat 3. Kita lihat di sini satu jalur juga. Yang ini 3 jalur, ini 3 jalur. Kita bisa membuat 1, 3, 3, 1. Masih ingat ini konsep apa? Belum ingat? Kita mundur dulu. Ini berapa jalur? 1 jalur. Yang bawah 1 jalur. Yang tengah-tengah berapa jalur? Berapa jalur yang tengah? 2. 2 jalur. jalur. Berarti kita 2 susun jalur. 1, 2, 1. Masih ingat ini konsep apa? Segitiga Pascal. Segitiga Segitiga Pascal. 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 Ya kan? Yang pertama ini kan 1 sendirian ini 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Kalau sama teruskan boleh 1 berapa di sini? Hafal? 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 1. 1. Caranya kan ditambahkan kan ya. Ini segitiga Pascal. Kalau sampai 100 capek deh ya. Ini kan baru 3 baris. Kalau sampai 100 baru capek kan mari-mari. Nah, ini namanya segitiga Pascal. Cuman kelemahannya kalau sampai 100 N-nya, waduh capek kita ngitungnya. Ya kan? Sehingga dibuatlah konsep namanya apa? Bukan segitiga Pascal, yang lebih canggih konsep apa? Yo. Konsep yang lebih canggih. Kalau segitiga Pascal itu kan manual ya, nggak ada rumusnya. Manual tuh dimulai dari 1 sini, dari ujung, dari pucuk. Kalau mau 100 ya harus dimulai dari sini kan, tetap nggak bisa tengah-tengah sampai 100 garis. Konsep yang paling teknologi yang lebih canggih untuk segitiga Pascal itu namanya apa? Aduh, belum tahu. Kombinasi. nasi. Kombinasi apa? Kombinasi apa? Nah. Kombinasi apa? Segitiga Pascal ini kalau saya tuliskan, misalkan di sini, ini kan A plus B. Biasanya gitu waktu sekolah dulu ya. Ini kalau pangkat 2, ini berarti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu artinya apa? 1, 2, 1 toh? 1, 2, 1. Ya kan? Nah, kalau pangkat 3, kita gunakan ini 1, 3, 3, 1. Gitu toh manfaatnya. Kalau pangkat 3. Kalau pangkat 4, pangkat 100. Ya, kita tetap hitungnya seperti ini. Nah, ini namanya kombinasi apa? Kombinasi Kombinasi? binomial, Pak. Ah, itu kombinasi binomial. Wong A plus B kan. Kombinasi binomial pangkat N. N berapapun toh. A plus B. Pangkat N. N tapi N-nya di sini kalau segitiga Pascal harus N bilangan positif lebih atau sama dengan 2. N lebih atau sama dengan 2. Kalau 1 enggak perlu. Kombinasi binomial. Binomial itu bukan pangkatnya 2 tapi ini loh ada B namanya binomial. Ya. Nah, pakai apa kombinasi binomial? Nah, ini di slide selanjutnya ini yang akan kita belajar.
Ini adalah namanya kombinasi binomial. Kita mengambil X dari M yang ada dengan rumus kombinatorial. Kalau rumusnya operatornya kombinatorial. Operasinya kombinasi. Beda loh ya. Penjumlahan operatornya ya tambah plus. Itu penjumlahan. Kalau kombinasi operatornya kombinatorial. Tahu ya kombinatorial seperti ini. Itu kita gunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya. Jadi kita menggunakan kombinatorial seperti ini. Jadi kenapa kok kombinasi? Karena nilai-nilai tadi di sini ya kemungkinan terjadinya itu sangat menentukan terjadinya, sehingga kita juga harus memperhitungkan jalur-jalur tersebut menggunakan konsep kombinasi binomial. Nah, sekarang untuk konsep ekspektasi harapan. Nah, seperti ini. Di sini kan ada dua. Kita mengharapkan nilai harapannya berada di mana. Ini ada 3 kemungkinan. Harapannya di posisi mana. Ini ada 4. Nah, kalau ada banyak lagi, pasti ada banyak nilai kemungkinan. Pasti bisa kita cari nilai ekspektasinya atau nilai harapan. Bukan nilai rata-rata ya, ingat di teori peluang, bukan nilai rata-rata, nilai harapan. Harapan sampean lulus dengan tidak itu kan 2 kemungkinan terjadi. Pasti sampean harapannya lulus, ya toh? Kemungkinan terjadi lulus, kalau nggak lulus berarti tidak. Pasti bisa dicari harapannya berarti lulus. Bukan rata-ratanya kan yang dicari, tapi nilai harapan. Ingat ya, nilai harapan berbeda dengan nilai rata-rata. Nah, nilai harapan sesuai dengan teori konsep peluang adalah penjumlahan dari perkalian nilai fungsi tersebut dikalikan dengan fungsi peluangnya. Nah, sekarang yang pertama ini ada 2 kemungkinan nilai. Peluangnya masing-masing P dan I. Ini juga begitu, masing-masing punya nilai dan punya peluang masing-masing. Semua kita tambahkan atau kita jumlahkan akan menjadi nilai ekspektasi masing-masing. Nah, secara umum, karena tadi ini di T sama dengan 3 itu kan urutannya 1, 3, 3, 1. Ini kan 1, 3, 3, 1. Gitu kan. Nah, untuk yang N itu pakai kombinatorial. Itu 1 min P. Peluangnya kita masukkan untuk naik, peluangnya P, untuk turun, peluangnya Q atau 1 min P. Ini rumus terakhir untuk menghitung nilai harapan, bukan rata-rata, nilai harapan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Pak, sebenarnya untuk grafik di atasnya, grafik yang skema fluktuasi itu di atasnya ini, Pak. Apa? Sepertinya nggak ada, Pak, di slide di PDF. Atau mungkin Bapak menambahkan Slide saya share nggak ada. Kan, Pak, ini loh, kan ada grafik di atasnya ini, Pak. Ini? Ya, ini, Pak, ini nggak ada, Pak. Oh, yang saya share tidak ada. Ya. Ampun, saya screenshot, Pak.
lagi pertanyaan yang perlu ditanyakan, sampaikan. Jadi seperti ini cara menentukan nilai harga saham. Paham ya? Kalau nggak ditanyakan, saya kasih tugas ya. Kalian paham? Bukti saman paham harus bisa mengerjakan tugas minggu depan kita bahas. Oke. Buatlah sebuah skema fluktuasi harga saham secara binomial seperti gambar yang ada di layar itu, dengan memisalkan harga saham awalnya adalah 100, dengan peluang sukses 2/3, faktor naiknya sebesar 20%. Sedangkan faktor turunnya satu per U, 1 per faktor naik. Sebagaimana bunga ya, bunga itu kan dikali, kalau diskon itu kan 1 per-nya. Nah, kita gunakan konsep bunga. 1 per D itu U, atau D itu 1 per U, sama aja ya. Dimana U-nya itu 20%. 20% itu faktor naik ya, bukan dikatakan sebagai bunga, bukan. Nah, buatlah skema fluktuasi seperti gambar 3 sampai periode ke-12 dalam waktu setahun, berarti mungkin agak periode 12 gitu aja. Misalkan 12 itu 12 bulan, terserah pokoknya sampai periode 12. Bisa ya? Paham? Ada yang bertanyakan tentang soal? Untuk jawabannya seperti kuliah-kuliah sebelumnya apa Pak? Pakai Excel dan Bebas Anda pakai media apapun, yang penting minggu depan kita bahas. Apakah harus dikumpulkan? Tidak perlu lah. Yang penting minggu depan kita bahas. Kayak kuliah wajib aja soal dikumpulkan, tugas dikumpulkan, tidak perlu. Ini kuliah pilihan. Serius, santai tapi serius. Tidak perlu tugas dikumpulkan, dinilai, nggak perlu. Yang penting lulus. Jadi yang penting minggu depan kita bahas. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Oke. Ya, ada yang tanyakan. Berarti cukup itu aja, minggu depan kita bahas. Terserah Anda bagaimana mengerjakannya. Yang penting waktu saya minta untuk bahas, seseorang yang saya tunjuk silakan menampilkan. Tidak lama kok, ini mungkin hanya berapa menit. Karena minggu depan akan saya lanjutkan untuk materi kedua, penentuan harga opsi. Sebab kalau harga saham bisa menghitung, harga saham bisa lebih paham, nanti ada PR lagi untuk harga opsi. Berkelanjutan ini. Ya, jadi harus dipahami secara berantai, ini harus dipahami. Begitu? Ada yang disampaikan terakhir? Nggak ada? Mbak Unjila nggak ditanyakan? Jihan, nggak ada. Oke, kalau emang nggak ada, kita akhiri kuliah ini. Ya, meskipun kuliah ini nyantai tapi serius. Dengan alhamdulillah, semoga bermanfaat dan bisa kita ambil dengan baik. Alhamdulillah, saya akhiri kuliah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.